pencarian korban tanah longsor dan evakuasi di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan memasuki hari keempat. 300 personel gabungan bersama sukarelawan kini fokus melakukan pencarian di 3 titik. Titik paling terdampak longsor berada di area rumah Sekretaris Desa Kasimpar. Lokasi ini masih menjadi titik pencarian utama. 3 unit alat berat dikerahkan untuk membuka akses menuju lokasi tanah longsor. Tim gabungan juga mengerahkan unit K9 atau K9 untuk mencari korban yang diperkirakan masih ada di reruntuhan bangunan. Pencarian pada pagi ini kita memperkecil dengan terbagi dari 3 sektor. 3 sektor mulai dari kediaman Pak Carik yang sektor pertama, kemudian yang kedua juga di Pertamini, dan di yang sektor ketiga adalah di Alo Cafe. Kemudian di atas juga ini di Mahkota, ini ada kertakan, ya, diharapkan ini juga karena ini sangat berpotensi timbulnya longsor apabila nanti ada hujan. Namun dari tim BMKG juga sudah ada upaya untuk rekayasa cuaca, diharapkan ini juga bisa membantu pelaksanaan operasi dari rekan-rekan kita TNI Polri yang sudah membantu kita, termasuk potensi yang sudah bekerja keras sampai 3 hari kemarin. Mudah-mudahan yang 4 orang yang sampai saat ini hari ini bisa ditemukan. Saudara, di hari keempat pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, petugas gabungan kembali menemukan korban tewas yang diyakini remaja perempuan yang selama 3 hari sebelumnya dinyatakan hilang. 1 jenazah itu diduga adalah Aurel, anak perempuan dari Sekretaris Desa Kasimpar, dan berhasil ditemukan sekitar 300 meter di dekat rumahnya di area pesawahan. Hari keempat ini, masih pagi hari ini kita berhasil menemukan almarhumah Aurelia Siva Zara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanggal 3 lagi ini bisa hari ini kita selesaikan. Itu ditemukan di titik mana itu, Dan? Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah Pak Carik, dan di area persawahan setelah jalan. Area pencarian yang tadinya kemarin kita menyusur sungai sudah kita hentikan, jadi kita fokus di area 1, 2, dan 3, area di bawah Pak Carik, kemudian area Bertasok itu, kemudian satu lagi di bawah kafe. Ini korban langsung dibawa ke rumah? Langsung dimakamkan di Desa Kasimpar. Temen saya takut, akhirnya balik ke kafe lagi, baru masuk kafe, baru balas WA-an, langsung terjang, langsung kena longsor. Udah saya udah nggak ingat apa-apa, udah keguling-guling, ya Allah, pikir saya mati ini saya. Porak-poranda, rumah, sawah hingga bangunan lain yang menjadi tempat berteduh warga kini tertimbun material longsor. Kafe Alo salah satunya, tempat ini menjadi salah satu titik pencarian utama korban longsor. Padahal sebelum longsor melanda, kafe ini kerap jadi tujuan warga untuk berteduh. Bangunan kafe tak hanya menyediakan area dalam yang nyaman, tapi juga menawarkan konsep outdoor untuk menikmati pemandangan indah di Kasimpar. Salah seorang pengelola kafe, Didik Setiawan, bercerita, dirinya sebelum longsor melanda, ia sedang menyiapkan makanan untuk pengunjung kafe. Tiba-tiba ia melihat air bercampur lumpur menyumbat drainase di belakang kafe. Saat akan membersihkan lumpur, ia mendengar suara gemuruh. Dalam hitungan detik, longsor langsung menerjang kafe beserta orang-orang di dalam. Didik tergulung derasnya air bercampur lumpur yang tiba-tiba datang dari arah belakang kafe. Meski sempat terbawa material longsoran, Didik berhasil selamat setelah tersangkut pada sebuah batu besar tidak jauh dari kafe. Pas lari, cuman karena larinya di persawahan jadinya nggak bisa lolos, tetap kena berguling-guling, sempat kelilit kabel juga, terus sadar-sadar udah di balik batu besar.
Mas, waktu itu kejadian malam, sore atau seperti apa? Kurang lebih habis maghrib. Habis maghrib ya. Nah, terus waktu di kafe itu banyak orang berteduh atau? Banyak, soalnya yang di situ tadinya 10 orang, ditambah yang karyawan, yang pengelola kafenya itu sekitar 4 orang. Terus pas saya keluar ada orang nambah ke situ lagi, rombongan pakai mobil. Sebagian besar area pencarian memang masih tertutup lumpur tebal. Salah satunya adalah tempat ditemukannya satu jenazah dekat rumah Carik di Desa Kasimpar. Salah satu keluarga korban yang berada di posko mengaku, jenazah yang ditemukan adalah pamannya yang pada saat longsor tengah berteduh di rumah sekretaris desa. Lokasi sawah. Jauh dari rumah Pak Carik, jauhnya berapa meter? Sekitar 200 meter, 200 meteran. 200 meter. Besar ya? Berteduh. Berteduh di sana kemungkinan besar. Itu saat itu pulang kerja atau apa itu? Itu habis kondangan. Selain alat berat, tim SAR gabungan mengerahkan waterjet untuk mengalirkan lumpur yang menutupi area pencarian sehingga mempermudah petugas mencari korban yang masih tertimbun material longsor. Di area yang cukup sulit, anjing pelacak pun dikerahkan. Hingga Kamis sore, 22 jenazah telah ditemukan, sementara 4 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita akan pantau kondisi terkini di lokasi pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Seperti apa kondisi korban longsor yang ada di sana, dan sudah tersambung bersama kami 2 jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya di lokasi pencarian dan juga ada Gina Wirana di posko bencana longsor. Saya ke Benediktus Aditya terlebih dahulu. Bene, bagaimana proses pencarian 4 korban yang masih dinyatakan hilang? Saudara, memang kalau bisa saya informasikan untuk update terakhir terkait dengan proses pencarian dan evakuasi dari korban tanah longsor yang terjadi pada 20 Januari yang lalu, di mana ini merupakan hari keempat proses lanjutan evakuasi begitu. Namun memang tadi pukul 11 ini sempat dihentikan karena mengingat ini juga hari Jumat, jadi teman-teman relawan yang berada di lokasi ini dipersilakan untuk melakukan kegiatan keagamaannya begitu. Nantinya memang informasi yang kami terima juga akan dilanjutkan kembali pada pukul 1 siang nanti terkait dengan proses lanjutan evakuasi dan juga pencarian yang untuk hari ini memang kami terima informasinya ada di 3 titik begitu, atau di 3 sektor pencarian, di mana ini salah satu sektor yang terdampak ya di tempat saya berdiri yang merupakan di rumah sekretaris desa Kasimpar, ya ini Sularso, dan tadi saja baru pagi tadi sekitar pukul 7:30 pagi memang ditemukan satu jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, ya ini bernama Aurel begitu, yang merupakan putri dari sekretaris desa Kasimpar, ya ini Sularso. Dan tadi memang terkait dengan kendala, memang proses evakuasinya dilakukan secara manual, di mana jenazah harus ditandu untuk sampai ke titik terdekat di mana akses mobil bisa sampai, ya ini setidaknya di Gereja Kristen Jawa Kasimpar, sehingga ini para relawan harus berjibaku untuk menandu menaiki lereng bukit. Dan kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, Jihan, memang ini lereng bukitnya cukup terjal sehingga para relawan setidaknya harus menempuh perjalanan sekitar 15 menit maksud kami dari Gereja Kristen Jawa Kasimpar untuk sampai menuju ke lokasi. Nah, terkait hal tersebut memang ini sudah dikerahkan 3 unit alat berat atau eskavator untuk membersihkan sisa-sisa longsoran yang menutupi area untuk menuju ke lokasi. Namun memang ini medannya diketahui cukup sulit karena medan terjal, juga jalanan yang cukup kecil, sehingga mesin-mesin berat seperti eskavator ini sulit untuk bekerja. Begitu, Jihan. Iya, pencarian dilakukan di 3 titik sektor dan 1 jenazah telah ditemukan dan dievakuasi oleh petugas secara manual, di mana 3 alat berat juga sudah dikerahkan untuk membantu proses pencarian dan pembersihan di lokasi longsor. Dari lokasi pencarian kita menuju posko bencana longsor di Kecamatan Petung Kriono, ada Gina Wirana di sana. Ginawi, bagaimana bisa Anda ceritakan kondisi di sana terkini dan apakah ada laporan baru dari keluarga korban?
Ya baik, saat ini saya mengabarkan dari depan posko Kecamatan Patung Kriono. Perlu diketahui bahwa tadi pagi jam 8 sudah ditemukan setidaknya 1 jenazah yang akhirnya dibawa ke posko di tempat saya berdiri. Ini tadi sudah diidentifikasi sekitar jam 9 pagi dan setelah diidentifikasi dan kemudian diketahui data korban cocok dengan data yang dinyatakan orang hilang, akhirnya dibawa ke keluarga. Jadi begitu sampai di sini tadi jam 9 akhirnya langsung diantarkan ke rumah duka untuk segera dikebumikan. Memang betul tadi menurut data yang kami terima bahwa identifikasi korban betul adalah salah satu dari 4 korban yang hilang. Sehingga saat ini masih dicari 3 korban lainnya begitu. Namun perlu diketahui juga saudara bahwa kami mendapatkan satu informasi yang saat ini ada 1 jenazah yang sudah ditemukan dan saat ini sedang proses evakuasi menuju ke sini. Perlu diketahui juga bahwa jarak dari lokasi kejadian longsor adalah 5 km dari titik saya berdiri atau titik posko di sini. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sampai di sini. Kira-kira sekitar 45 menit sampai 1 jam melihat kondisi jalanan yang cukup rusak begitu. Kalau bisa saya gambarkan situasi saya saat ini di tempat saya berdiri, di sini orang-orang sedang menunggu baik dari relawan, gabungan dan juga TNI Polri yang sedang menunggu kedatangan dari evakuasi jenazah kedua yang berhasil ditemukan. Perlu diketahui juga saudara bahwa 1 jenazah yang baru ditemukan ini menurut data laporan yang kami dapatkan baru saja ini ternyata belum termasuk dari 3 orang yang sedang dicari hari ini. Bisa dikatakan bahwa ini adalah 1 korban yang belum terdata atau mungkin orang wisatawan ataupun orang asing yang sedang melintas di areal sektor 2 atau di areal dekat rumah Pak Sekretaris Desa atau Pak Carik. Perlu diketahui juga saudara bahwa sebelum kejadian longsor menimpa ada banyak beberapa orang yang sedang berteduh di sekitar rumah Sekretaris Desa karena pada saat itu hujan lebat terjadi begitu, sehingga dimungkinkan ini adalah 1 korban yang merupakan orang di luar dari orang hilang yang sedang dicari oleh tim SAR dan tim gabungan. Boleh saya gambarkan kepada Anda saudara di layar kaca Anda saat ini, saya akan menggambarkan situasi terkini seperti apa proses dari menunggu para tim untuk mendapatkan informasi mengenai korban-korban. Nah, di depan Anda saudara ini adalah maksud kami posko korban meninggal bencana. Di sana sudah ada tim relawan baik dari TNI, Polri dan juga petugas kesehatan, ada Inavis dan juga relawan yang sedang menunggu dan di situ nanti adalah tempat untuk akhirnya transit begitu. Lalu di sebelah kiri posko meninggal ada posko antemortem di mana di situ adalah tempat untuk data identitas korban seperti itu. Data-data orang hilang sebelumnya sudah dicatat di posko antemortem untuk nantinya dicocokkan dengan korban yang sudah berhasil dievakuasi dan ditempatkan di posko seperti itu. Nah, untuk posko antemortem dan juga posko korban meninggal bencana ini satu areal dengan Puskesmas Patung Kriono yang ada di sebelah kanan. Bisa Anda lihat saudara di sebelah kanan ini adalah Puskesmas Patung Kriono di mana di sini nanti jika korban ditemukan dalam kondisi selamat maka akan langsung mendapatkan perawatan insentif di sini karena di sini juga sudah standby petugas medis yang diantaranya adalah petugas medis dari Puskesmas dan juga relawan-relawan baik dari PMI maupun petugas-petugas kesehatan lainnya. Ada juga Palang Merah Indonesia dan juga berbagai ambulans sudah standby di sini. Setidaknya kalau saya hitung ada lebih dari 5 ambulan yang sudah standby di sini untuk bisa segera mengantarkan korban baik ke rumah duka ataupun ke RSUD terdekat. Kalau RSUD terdekat dari sini ini adalah RSUD Kajen yang terletak di Kota Pekalongan begitu. Kalau dari bisa saya gambarkan di sini RSUD setidaknya menempuh waktu 5 jam
karena memang akses jalan yang cukup sulit begitu. Kalau dilihat dari situasi saat ini memang semua orang sedang bertugas dan menunggu kabar selanjutnya. Ada juga yang sedang sibuk untuk melakukan, maksud kami ada juga yang sibuk untuk menyiapkan logistik, baik itu logistik dari logistik makanan dan juga logistik obat-obatan. Perlu diketahui juga saudara bahwa cuaca saat ini juga sedang cerah dan kami tentunya berharap agar cuaca tetap cerah seperti ini hingga sore hari agar proses evakuasi tetap berjalan secara maksimal. Kembali ke studio. Ya, petugas gabungan masih terus melakukan sejumlah pekerjaan di posko bencana yang didirikan di depan Puskesmas Petung Kriono. Dan sejauh ini ada 1 orang yang telah dievakuasi, ternyata bukanlah bagian dari 3 korban yang dinyatakan hilang dan masih